Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Sayyidiz Zahidin Sayyidil Abidin. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah, salah satu misi kenabian, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menginzar, yaitu memberi peringatan kepada kaumnya, kepada umatnya, mengenai kedatangan sosok palsu. Siapa dia? Sosok palsu tapi sangat sakti, yaitu yang bernama Ad-Dajjal. Dalam hadis Imam Bukhari, Kitabul Maghazi, begitu juga dalam Kitabut Tauhid, beliau menyebutkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, begitu juga sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Mereka memperlihatkan dengan redaksi yang berbeda tapi intinya sama, bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku memperingatkan kalian mengenai kedatangan Dajjal, sebagaimana para nabi memperingatkan umatnya mengenai kedatangan Dajjal." Lalu di ujung hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Dajjal itu berbeda. Allah Maha melihat, sedangkan Dajjal itu a'war ainal yumna, yaitu mata kanannya itu cacat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, kabar ini lam yakul ahad minan nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan hal seperti ini kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Tiada seorang nabi sebelum Nabi Muhammad yang hendak dibunuh, yang hendak ditipu, yang hendak mau diancam, kecuali semuanya adalah konspirasi dari Ad-Dajjal, dengan penyamaran yang luar biasa, dengan strategi yang luar biasa. Lalu siapakah Dajjal itu? Sahabat yang dimuliakan Allah, Dajjal itu adalah gelar daripada Musa bin Syam'un, atau dalam dialek sana yang asli disebut Musa bin Syam'un As-Samiri. Kenapa disebut namanya Musa? Secara harfiah berarti Musa adalah anak air, karena ketika dia lahir muncullah air bandang yang menghanyutkan semua orang di kampungnya. Maka disebut Musa. Tapi beda dengan Musa bin Imran. Beliau adalah Nabiullah Kalimullah. Ini Musa bin Syam'un, ayahnya dulu sempat bersekutu dengan iblis. Karena beliau tidak mempunyai anak, lalu menggauli pasangannya di tempat peribadatan penyembahan berhala. Sehingga saat itu menitislah anaknya, yang anaknya adalah anak setan itu sendiri. Karena orang yang menggauli pasangannya tidak dengan nama Allah, maka setan akan mengganggunya, menitisnya, dan segala macam. Walaupun dalam agama kita tidak ada istilah menitis, lebih kurang bahasa itu untuk menyimpulkan dan memudahkan. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, Musa bin Syam'un, kemudian Allah utuslah Jibril untuk menyelamatkan dia. Sedangkan orang tuanya hilang entah kemana. Dia saat itu masih kecil. Dibawalah ke suatu pulau. Sampai di pulau tersebut diajarkanlah Ismul A'zam, sehingga si anak kecil ini yang matanya belekan, matanya cacat itu kemudian mampu melihat. Dan dia lihat ada Jibril yang mengajar. Itu sebabnya Samiri atau Musa bin Syam'un As-Samiri menjadi orang yang sangat sakti. Lalu ketika dia kembali ke daratan, dia berhadapan dengan Nabi Musa Kalimullah. Maka adalah dua Musa. Satu Musa Nabiullah Kalimullah dan satu Musa Ad-Dajjal. Saat itu namanya
Samiri. Ketika Nabiullah Musa hendak naik pangkat kerohaniannya, sebelum mendapatkan wahyu di Bukit Tur Sina, di saat itu sekitar 40 hari 40 malam, maka Samiri melakukan tugas pertamanya, yaitu menyesatkan umat dari menyembah Allah menjadi menyembah berhala kepala sapi. Kenapa mereka mau menyembah? Karena sang patung sapi ini dibuat mampu berbicara dengan kesaktian yang ada pada Samiri. Akhirnya semua sujud kepada patung. Lalu ketika Nabi Harun mengingatkan, tidak ada satupun yang ingin mendengarkan. Meskipun Nabi Harun adalah orang yang fasih, ternyata memang bukan haknya seorang Nabi Harun untuk mengembalikan mereka. Setelah 40 hari, kembalilah Sayyidina Musa kalimullah, Nabiullah. Ketika Sayyidina Musa kembali, marah bukan mainnya beliau. Maka turunlah titah untuk menyampaikan pertobatan umatnya hanya dengan bunuh diri. Sedangkan Nabiullah Harun, beliau tarik jenggotnya, lihyahnya, lalu kemudian hendak memukulnya, walaupun kalimat di situ tidak disebutkan, tapi lebih kurang begitulah. Maka Sayyidina Harun mengatakan, ya bena ummi, wahai anak ibuku, sehingga Sayyidina Musa kalimullah Nabiullah tidak jadi melakukan apa-apa. Berhentilah beliau. Setelah itu aneh terlihat jika Harun dibentak dengan bentakan saudara dengan saudara, jika umatnya disuruh bunuh diri, tapi giliran Samiri hanya dikatakan, ya Samiri, ma khatmuka ya Samiri. Begitu dikisahkan dalam Al-Quran. Wahai Samiri, apa masalahmu? Apa artinya ini? Nabi Musa kalimullah, Nabiullah, mengerti bahwa beliau bukanlah orang yang akan menaklukkan Samiri. Maka beliau hanya bertanya, ma khatmuka ya Samiri, ada apa masalahmu ya Samiri? Kenapa beliau tidak menarik jenggotnya Samiri? Kenapa tidak memukulnya atau mengatakan, engkau harus bunuh diri wahai Samiri? Karena Nabi Musa kalimullah diberitahu Allah, beliau bukan orang yang punya hak untuk membunuh si Samiri, yang belakangan dikasih nama Ad-Dajjal. Siapa yang punya hak? Itulah Sayyidina Isa bin Maryam. Maka Samiri ini karena dia mempunyai Ismul A'zam, maka dengan Ismul A'zam itu, meskipun kemudian dia salah gunakan, dia dipanjangkan umurnya sampai zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan dialah yang menyamar menjadi salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat, lalu membuat sebuah rencana untuk membunuh Nabi Isa. Kenapa? Karena dia diizinkan Allah untuk melihat lembaran takdirnya di Lauhul Mahfuz. Yang membunuhnya nanti adalah Sayyidina Isa Al-Masih, Isa Al-Masih yang hakiki. Sedangkan Samiri, ia adalah Al-Masih yang palsu, Ad-Dajjal, penipu di atas penipu. Tapi apa yang terjadi? Allah menyelamatkan Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, lalu Allah mengangkatnya ke langit. Dan Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beliau di langit kedua. Sahabat yang dimuliakan Allah, nanti di akhir zaman, bahkan mungkin zaman kita ini, beliau Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam akan turun berjuang dengan Imam akhir zaman, Imam Al-Mahdi, yang akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Lalu apakah si Dajjal itu? Yaitulah dia Musa bin Syam'un As-Samiri, karena berasal dari negeri Samarot. Apa yang menjadi misi dia? Misi dia cuma satu, menyelewengkan akidah umat dari menyembah Allah kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dulu menyembah kepada patung, maka nanti dalam waktu yang sama
Jika di masa Nabi Musa 40 hari, nanti pun juga 40 hari, tapi terasanya seperti 40 tahun. Apa yang akan dilakukan Samiri? Sahabat yang dimuliakan Allah, Samiri akan menipu umat, akan mengeluarkan semua kesaktiannya supaya umat menuhankannya. Oleh karena itu, Nabi SAW berpesan, bacalah surah Al-Kahfi. Inti dari surah Al-Kahfi ternyata ada dalam surat yang bagian akhir mengenai ketauhidan kepada Allah, menghindari kesyirikan. Mari kita lazimkan, dawamkan, kontinukan baca surat ini dan pahami maknanya. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hindari berbuat syirik. Semoga Allah menjaga kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, Musa bin Syam'un As-Samiri, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa matanya itu sebelah cacat atau belekan, sebelah kanannya itu cacat, sipit dan buta. Sedangkan mata kirinya itu adalah seperti buah anggur yang menjulur keluar. Matanya itu seperti melotot. Ada seorang sufi yang berpesan, yang mendapatkan pesan daripada Ad-Dajjal, bahwa Ad-Dajjal akan keluar secepatnya dan akan mencari orang-orang yang beriman, lalu akan dibantainya, dibunuhnya. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mengokohkan iman kita dan menghafalkan, mengamalkan surat daripada Al-Kahfi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.